Selamat pagi, shalom, damai di hati. Jemaat Gemim Gospel Jaksel yang diberkati Tuhan, sebelum memulaikan tugas kerja kita pada hari ini, saya mengajak kita untuk beribadah bersama. Kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami berterima kasih dan bersyukur atas semua berkat penyertaan-Mu, sehingga kami boleh bangun dalam keadaan yang sehat dan menikmati berkat-berkat Tuhan dalam banyak hal. Kami memohon ampuni dosa kami dan izinkan kami menghadap hadirat-Mu yang suci kudus untuk menyertai ibadah di hari ini, agar hati dan pikiran kami bisa dipenuhi Roh Kudus untuk memampukan kami memahami firman-Mu yang akan disampaikan oleh hamba-Mu. Berilah kiranya hamba-Mu hikmat dan kemampuan. Kami memohon kiranya ibadah di saat ini boleh berjalan dengan baik di dalam nama Allah Bapa, Anaknya Yesus Kristus dan Roh Kudus. Amin. Mari kita membaca Alkitab yang terdapat pada Amsal 10 ayat 11 hingga yang ke-12. Bunyinya demikian. Berkat orang jujur memperkembangkan kota, tetapi mulut orang fasik meruntuhkannya. Siapa menghina sesamanya tidak berakal budi, tetapi orang yang pandai berdiam diri. Saudaraku, tema renungan di pagi ini adalah jagalah mulutmu. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus, ada ungkapan mulutmu harimaumu. Mulut adalah salah satu dari organ tubuh manusia yang diciptakan sebagai bagian dari kesempurnaan tubuh dengan fungsi untuk mengecap, mengunyah, dan menyampaikan kata-kata. Mulut kita yang berukuran kecil ini bisa memberikan dampak yang besar ke arah yang baik maupun sebaliknya. Dampak atau hasil akhir dari perkataan kita tergantung pada kita, karena kita yang mengendalikan mulut kita. Mulut bisa mengubah dunia melalui pemberitahuan hasil-hasil karya yang besar dan yang bermanfaat bagi umat manusia dan lingkungan. Dan inilah yang diinginkan Tuhan ketika kita bisa menggunakan mulut untuk menjadi berkat dan anugerah. Mulut bisa mengubah air mata menjadi sukacita melalui kata-kata yang menghibur dan menguatkan bagi yang berduka. Perkataan yang diucapkan oleh mulut menunjukkan jati diri, dan dari ucapan orang akan mendengar dan menilai siapa kita. Mulut jika difungsikan dengan benar dapat menceritakan kemuliaan Tuhan. Jika salah gunakan,
mulut dapat menyampaikan ujaran kebencian, menghina, memfitnah, menjelekkan orang lain, mencaci maki, dan mengutuk. Jika mulut difungsikan dengan baik, akan terucap kata-kata yang benar, menyejukkan, dan menenteramkan. Maka mulut menjadi sumber kehidupan dan berkat bagi kita dan orang lain. Dari hati bisa mencetuskan ucapan dan perilaku yang bisa menimbulkan kebencian dan pertengkaran. Dari hati bisa ada kasih yang terucap dan perbuatan baik yang menutupi banyak pelanggaran. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus. Firman Tuhan saat ini mengingatkan kita agar menjaga mulut yang dipakai untuk menyampaikan kata-kata yang membangun, menjadi sumber kehidupan. Banyak waktu dan tenaga yang terbuang sia-sia karena mulut yang tak dapat dijaga. Hanya banyak bicara karena bebal, bodoh, maka jatuh. Kata-kata kebencian menimbulkan pertengkaran. Hati penuh kebencian menciptakan kehidupan yang bertengkar. Namun masih ada yang memiliki hati penuh dengan kasih, sehingga pelanggaran berkurang karena kasih menutupi banyak pelanggaran. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus, dimanapun kita pergi dan berada, tugas kita adalah menciptakan suasana sukacita. Karena itu, marilah kita menjaga sikap dan menggunakan mulut untuk menghidupkan, membangun, dan menyejukkan. Jagalah mulut kita agar tidak menjadi harimau bagi kita. Jadikan hati kita agar memancarkan kehidupan. Hati manusia mencermini manusia itu. Hati mencetuskan kasih yang memandang sesama untuk dikasihi dan dihormati. Hiduplah penuh hormat dan hadirkanlah sukacita, maka kita akan hidup dalam damai sejahtera Allah. Keluarga Kristen yang diberkati Tuhan, mulut juga diizinkan Tuhan untuk mampu berkata-kata dengan tegas dan penuh keberanian, namun dengan nada dan tujuan penuh kasih untuk mengubah tabiat yang buruk menjadi yang baik. Kiranya kami semua bisa menjaga mulut kami agar selalu menjadi berkat bagi diri sendiri dan sesama. Amin. Kita berdoa. Terima kasih banyak ya Tuhan atas hati dan mulut yang Engkau berikan bagi kami. Jadikanlah hati dan mulut kami untuk menghidupkan, menyemangati, menguatkan, dan memberkati sesama kami. Kiranya kasih dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita semua. Amin.